Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Dunia Guntur. Pakar lingkungan di aula besar semuanya terpana melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Moluo yang mendominasi ini akan benar-benar mengizinkan Lindong masuk. Yang terhormat. Pria tua berambut abu-abu itu tanpa sadar membuka mulutnya saat dia mencoba untuk berbicara. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Moluo segera berbalik dan menatapnya. Cahaya merah berkedip di matanya yang merah tua, cukup menakuti pria berambut abu-abu itu untuk segera menutup mulutnya. Saya sudah berbicara. Siapapun yang berani memasuki dunia guntur akan mati. Mata Moluo perlahan menyapu banyak ahli yang hadir di aula. Suara acuh tak acuhnya menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Namun, tidak ada yang berani membalas. Bahkan trio Huoyuan, yang sekarang memasang ekspresi muram di wajah mereka, tidak berani angkat bicara. Aku juga ingin masuk. Mu Lingsan meringkuk mulut kecilnya dan berkata. Lindong mengangguk dengan lembut. Dia sedikit khawatir meninggalkan Mu Lingsan sendirian di tempat ini. Bagaimanapun, aula langit misterius, gerbang 9 tenang, Huoyuan dan yang lainnya, memiliki niat jahat terhadapnya. Oleh karena itu, mereka mungkin akan menyeret Mu Lingsan ke dalam pertarungan karena ini. Baik. Moluo ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan menuju ke pusaran spasial. Ayo pergi. Lindong berteriak lembut ke arah Mu Lingsan sebelum dia juga dengan cepat mengikuti di belakang. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya terang, yang mengikuti Moluo dan memasuki pusaran spasial di depan sepasang mata cemburu yang tak terhitung jumlahnya. Berdengung. Lampu merah tiba-tiba melonjak di pusaran setelah ketiganya masuk. Segera, api merah naik dan menyebar, menutupi seluruh pusaran. Jelas, Moluo telah menyegel pintu masuk. Dengan demikian, ini sepenuhnya menghilangkan kemungkinan bagi orang lain untuk memasuki pusaran. Sial! Pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya sangat marah sehingga wajah mereka berubah menjadi hijau setelah menyaksikan adegan ini. Kemarahan melintas di mata mereka saat mereka tanpa sadar mengutuk. Saat mereka akan mencapai harta berharga yang tersembunyi di bagian terdalam gua, penampilan Moluo membuat mereka kehilangan hak untuk melakukannya. Bagaimana ini tidak membuat mereka gila? Meskipun mereka sangat marah, tidak ada dari mereka yang bisa melawan di bawah tekanan Moluo. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menatap pintu masuk ruang, yang sekarang disegel oleh api, dan berkubang dalam keputusasaan. Bang! Segala sesuatu dalam visi Lindong menjadi gelap saat ia dibebankan ke pusaran spasial. Dalam sekejap, cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba muncul di penglihatannya. Segera setelah itu, aliran guntur terus-menerus, disertai dengan kekuatan yang tak terlukiskan, bergema di samping telinga Lindong. Mata menyipit Lindong perlahan melebar. Setelah itu, dia mengamati ruang luas yang tampaknya tak berujung yang muncul di depan matanya. Ini adalah dunia guntur. Tak terhitung ratusan ribu kaki petir besar, yang tampak seperti naga petir kuno, bersiul dan melintas di tempat ini. Tiba-tiba, gemuruh guntur menyebar, membuat pemandangan ini begitu spektakuler sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini adalah dunia guntur, ya. Lindong mengangkat kepalanya. Mata hitamnya yang gelap memantulkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan cepat menghirup udara dalam-dalam saat dia bergumam. Ya. Ini adalah dunia guntur yang diciptakan oleh pemilik simbol leluhur Thunderbolt. Berdiri di depannya, Moluo dengan tenang mengamati dunia guntur. Halilintar itu, yang cukup kuat untuk membuat ahli tahap kematian mendalam menjadi debu, akan secara otomatis menghilang ketika mereka mendarat dalam radius 1000 kaki di sekelilingnya. Lindong, aku butuh bantuanmu. Moluo menoleh, menatap Lindong dan berkata. Lindong terkejut setelah mendengar ini. Mengingat kekuatannya saat ini, apa yang bisa dia lakukan untuk Moluo? Karena kamu mengetahui simbol leluhur petir, aku percaya bahwa kamu juga harus tahu mengapa gua ini dihancurkan sampai sedemikian rupa, kan? Tanya Moluo. Itu karena Imo, Lindong mengangguk dan menjawab. Ada Imo kelas raja dan 3 kelas umum yang menyerang gua petir saat itu. 3 Imo kelas umum dibunuh oleh Kaisar Petir, sedangkan Imo kelas raja disegel olehnya.
Tujuan perjalananku adalah Yimo kelas raja yang disegel itu. Moluo berbicara dengan santai. Penatua Moluo berencana membunuh Yimo kelas raja yang disegel. Hati Lindong bergidik saat ia berbicara dengan suara terkejut. Moluo perlahan mengangguk. Kedua matanya merah-merah saat dia menatap bagian dalam dari dunia guntur ini. Dia berkata, karena kamu adalah pemilik simbol leluhur yang memakan, sepertinya kamu harus tahu tentang Yimo. Makhluk-makhluk ini tidak termasuk dalam pesawat kita. Mereka adalah perusak alami dan mereka adalah musuh bersama semua orang di pesawat ini. Lindong mengangguk. Dia menyadari sifat erosi yang mengerikan yang dimiliki Yimo ini berdasarkan beberapa fragmen memori dari zaman kuno. Yimo ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat tangguh. Bukan hal yang mudah untuk membunuh mereka. Seorang Yimo, yang telah melangkah ke tingkat raja, bahkan lebih sulit untuk dibunuh. Lindong merenung dan berkata, untuk membunuh seorang Yimo dengan level seperti itu, sepertinya itu akan membutuhkan kekuatan dari dua simbol leluhur. Informasi ini secara alami adalah sesuatu yang diperoleh Lindong dari Great Desolate Tablet. Selain itu, dia bahkan telah berjanji pada yang terakhir bahwa dia akan menemukan simbol leluhur kedua dan kembali untuk membantunya sepenuhnya menghilangkan Yimo kelas raja yang disegel di dalam Great Desolate Tablet. Karena kamu memiliki simbol leluhur yang melahap, bersama dengan simbol leluhurku yang berkobar, kita seharusnya bisa membunuh Yimo kelas raja itu. Moluo mengangguk dan menjawab. Keringat dingin muncul di kepala Lindong. Moluo benar-benar terlalu memikirkannya. Dia sebenarnya ingin dia membantunya membunuh Yimo kelas raja. Itu adalah ahli tahap reinkarnasi. Tenang, Yimo tingkat raja itu telah disegel selama ribuan tahun. Meskipun masih hidup, kekuatannya telah sangat berkurang. Saya akan menjadi penyerang utama kali ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membantu saya dari samping. Kata Moluo setelah melihat ketidakpastian di hati Lindong. Lindong mengangguk. Apalagi yang bisa dia katakan sekarang? Moluo tidak menyebutkan simbol leluhur Thunderbolt, tetapi Lindong mengerti bahwa Moluo kemungkinan juga memiliki beberapa desain pada simbol leluhur Thunderbolt. Selain itu, yang terakhir juga harus menyadari dengan jelas bahwa Lindong, yang memiliki simbol leluhur yang lahap, memiliki kemampuan untuk memiliki beberapa simbol leluhur. Kekuatan ofensif dari simbol leluhur yang lahap mungkin tidak cocok dengan simbol leluhur yang berkobar, tetapi memiliki kemampuan yang menakutkan. Itu adalah kemampuan untuk menyerap simbol leluhur lainnya. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan mereka tidak menyebutkan apa yang akan mereka lakukan dengan simbol leluhur Thunderbolt. Ini karena mereka, pemilik simbol leluhur, dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan Yimo. Tentu saja, berurusan dengan Yimo adalah prioritas utama dalam situasi seperti itu. Simbol leluhur petir dapat didiskusikan setelah menghabisi Yimo kelas raja itu. Lingshan, hati-hati. Lindong menoleh dan mengingatkan Mu Lingshan. Lawan mereka tidak akan menjadi penurut biasa-biasa saja. Pada saat ini, ekspresi serius yang tidak seperti biasanya muncul di wajah Mu Lingshan. Kemungkinan dia juga secara samar-samar mendeteksi bahaya dunia guntur ini. Ayo pergi. Moluo melambaikan lengan bajunya sebelum bola api menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu membungkus dua Lindong di dalamnya. Tubuhnya bergerak dan dia membawa mereka berdua saat mereka bergegas menuju bagian terdalam dari dunia guntur, yang penuh dengan petir. Moluo sangat cepat. Dia tampaknya telah berteleportasi saat dia secara bertahap mendekati bagian terdalam dari dunia guntur dalam beberapa menit. Segera setelah itu, wilayah Laut Petir muncul di depan pandangan Lindong. Laut petir ini sangat luas dan tak terbatas dan petir melonjak di laut ini. Ada juga petir perak yang menutupi langit di atas. Suara guntur gemuruh yang eksplosif seperti kekuatan surga, mengaduk jiwa seseorang. Mayat trio Lindong secara bertahap melayang di udara di atas lautan petir ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa langit di atas wilayah laut kilat memiliki altar berwarna perak. Altar memiliki 10.000 langkah kilat dan ada tahta yang terletak di puncak altar. Puluhan ribu petir jatuh di sekitar tahta dan ruang itu terdistorsi. Sesosok manusia sepertinya duduk sendirian di atas tahta. Sosok manusia itu tidak terlihat sangat berotot dan dia bahkan terlihat sedikit kurus. Namun, sosok kurus ini memancarkan aura mengerikan yang bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Itu adalah pemilik simbol leluhur petir. Kaisar petir ya, Lindong melihat sosok di atas tahta.
Namun, aura mengerikan dari yang terakhir tidak memiliki kehidupan. Jelas bahwa dia sudah mati. Moluo mengangguk. Namun, matanya melihat ke udara di atas altar. Ada riak yang tidak diketahui di matanya. Sebuah pikiran melewati hati Lindong sebelum dia segera mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia melihat gugusan petir besar setinggi 10.000 kaki tergantung di langit yang jauh. Sepintas, tampak seolah-olah itu adalah matahari yang diciptakan dari kilat. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan, namun akrab dari dalam petir matahari. Dulu, simbol leluhur petir. Mata Lindong tiba-tiba menjadi sangat panas. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB